welcome back to Radiance Community. Apa kabarnya? Aku harap teman-teman semua dalam keadaan yang paling sehat. Walaupun di saat pandemi kayak gini, aku mau ajak teman-teman untuk tetap semangat dan aku gak sabar untuk kita bisa ketemu saat ibadahnya udah bisa offline ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk untuk mendengar firman Tuhan, kita mau menyembah, memuji Tuhan, dan aku mau ajak teman-teman untuk kita mau siapkan hati kita yang paling baik. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap dua keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik,
kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ayo semuanya kita sembah Tuhan sama-sama. Ayo kita puji Tuhan lebih lagi tuh. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Ayo kita buka suara kita sama-sama. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Yang terbaik dan menjadi bagian hidupku, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Yuk katakan, segenap manusia menyembah. Manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Kini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersinar,
bagi hidup ini. Sinar kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Kita percaya kita akan dibawa dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Oke teman-teman, ayo kita deklarasikan ini. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. 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 Yang terbaik dan menjadi bagian hidupku, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Ayo semuanya kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Oke, shalom semuanya. Kembali lagi bersama kami di Radiance Online Service. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Yuk kita siapkan hati kita. Kita minta supaya Tuhan memegang tangan kita dari hari ke hari. Karena saya percaya hanya orang yang bersandar pada Tuhan, hanya orang yang dituntun sama Tuhan yang dapat survive akhir-akhir ini. Yuk teman-teman, kita sama-sama minta tuntunan Tuhan hari demi hari, jam demi jam. Kita tiap jam memerlukan Tuhan, tiap detiknya kita perluin Tuhan. Karena itu teman-teman, yuk kita sama-sama minta supaya Roh Kudus selalu memegang tangan kita, mencegah kita dari membuat sesuatu hal yang bodoh, mencegah kita dari hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Ayo kita sama-sama untuk berusaha menyenangkan hatinya lebih lagi. Ayo kita berusaha untuk mencari perkenanannya lebih lagi. Ayo teman-teman, kita satukan hati kita. Kita mau sembah Dia lebih lagi. Kita mau supaya Roh Kudus memegang tangan kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diri
syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari sama-sama kita katakan dari awal. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Katakan ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Katakan kudus, 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 kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Katakan ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari sembah Dia, oh katakan betapa kudusnya Dia. Namamu kudus Tuhan.
supaya kami lebih intim lagi. Mari kita katakan dari awal. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan dengan lembut, peganglah tanganku, peganglah tanganku, Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Katakan ku beri syukur dalam, ku beri syukur dalam simfoni indah. Katakan ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Katakan nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Katakan kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Katakan nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya.
Tuhan, haleluya. Oh, biarlah Mazmur Daud terjadi. Oh, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Oh, hai jiwaku, mari katakan haleluya. Katakan dengan lembut, katakan haleluya, katakan haleluya, 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 kami penyembah-Mu yang sejati Tuhan. Inilah kami pemuji-Mu Tuhan. Kami tahu mungkin keadaan kami gak enak. Kami tahu Tuhan mungkin kami dalam kondisi yang terpuruk. Mungkin kami terikat Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan kami mau mengambil keputusan. Kami mau menyembah-Mu Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Biar pada saat ini Tuhan kami mau komitmen ulang untuk menyembah-Mu. Kami mau komitmen ulang untuk kami menjadi penyembah-Mu yang sejati Tuhan. Pada saat ini Tuhan jamah kami lebih lagi. Kuduskan kami lebih lagi Tuhan. Dan jikalau Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, lembutkan hati kami, rendahkan hati kami. Biar kami semua dapat diajar oleh firman-Mu. Biar kami semua duduk diam di bawah kaki-Mu. Biar kami semua sembunyi di bawah salib-Mu, di belakang salib-Mu saja Tuhan. Biar pada saat ini kami mau duduk diam sama seperti Maria, mengambil bagian yang terbaik dalam hidup kami. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu, hanya di dalam nama-Mu Yesus. Dan demi nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Oke, Shalom Radiance. Gak kerasa udah 1 minggu kita ngerayain Paskah, Jumat Agung dan Paskah. Aku harap kita semua tetap dalam keadaan yang sukacita, yang baik, dan yang sempurna semuanya diberikan sama kita. Amin teman-teman, semua dalam kondisi sehat, teman-teman juga semua sehat, dan semua kita dapat merasakan kasih Tuhan setiap hari. Nah, teman-teman, di minggu ini kita masih tetap membahas tema worship. Nah, worship itu nggak bisa lepas dari yang namanya itu
penyembahan kita. Apa sih yang bisa kita berikan buat Tuhan? Apa sih yang bisa kita bagikan buat Tuhan? Apa yang menjadi persembahan kita, worship kita buat Tuhan? Itu nggak lain, nggak bukan adalah hidup kita sendiri, teman-teman. Seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2, firman yang sudah sangat sering kita dengar. Persembahan yang sejati. Yuk, sama-sama kita buka yuk. Roma 12 ayat 1, judulnya persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, di sini dijelasin bahwa, di ayat ini dijelasin, hidup kita ini, itu adalah persembahan yang buat Tuhan. Jadikan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup buat Tuhan. Bagaimana sih caranya, teman-teman? Oke, sebelum kita lanjut ke dalam topik kita, aku mau bahas dulu sedikit. Hidup kita ini, teman-teman, ini terbentuk atas apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan-makanan yang sehat, makanan yang bergizi, tubuh kita otomatis jadi kuat. Kalau kita sering makan yang junk food, instant food, atau goreng-gorengan, maka tubuh kita tuh lebih gampang kena penyakit. Kalau kita sering mendengar orang berkata hal yang positif, hidup kita akan menjadi positif. Kalau di sekitar kita sering berkata yang negatif, yang kurang baik, maka hidup kita akan berbicara yang kurang negatif juga, teman-teman. Jadi, apa yang masuk ke dalam hidup kita, itu akan mempengaruhi apa yang keluar dari hidup kita. Nah, teman-teman, kalau kita mempelajari tentang Alkitab, di Alkitab itu, di teologi itu ada satu topik, ada satu mata kuliah yang namanya tuh hermeneutika. Itu artinya tuh penafsiran Alkitab. Nah, penafsiran Alkitab ini biasanya tuh ada beberapa tipe. Ada banyak tipe. Dan yang paling penting di sini adalah metodenya. Ada banyak metode yang dipakai, ada yang benar, ada yang ya begitu itu. Nah, dua metode yang agak umum dipakai orang untuk menafsirkan Alkitab itu ada yang namanya eksegesis dan eisegesis. Sekali lagi, eksegesis dan eisegesis. Dua hal ini mirip tapi berbeda jauh maknanya. Secara harafiah, eksegesis itu artinya menuntun keluar dari sesuatu. Kalau kita bicara ayat, ya menuntun keluar dari ayat yang kita baca. Sedangkan eisegese itu adalah menuntun masuk ke dalam. Jadi apa yang di pikiran kita masukkan ke dalam Alkitab, ke dalam ayat Alkitab, sehingga seolah-olah ayat itu berbicara tentang apa yang kita pikirkan. Padahal ini beda jauh. Maksudnya gimana sih perbedaannya? Yang paling kelihatan. Nah, aku mau kasih contoh, ini di luar Alkitab ya. Aku mau kasih contoh tentang eksegese dan eisegese perbedaannya. Semisalnya, saya mau pergi dan saya punya handphone. Tetapi handphone ini pada satu ketika saya tidak bawa. Dan sebelum saya pergi itu, saya sempat berantem sama keluarga saya, atau itu istri saya, atau kakak saya, adik saya. Dan pas saya sampai tempat tujuan saya baru sadar, wah, handphone saya ketinggalan, tidak ada. Secara eisegese, saya akan berpikir bahwa, wah, jangan-jangan nih, tadi karena saya berantem sama si adik saya berantem sama istri saya berantem sama kakak saya. Jadi dia sembunyikan HP saya. Dari imajinasi kita masukkan ke dalam topik. Sedangkan kalau eksegese adalah, wah, tadi saya ketinggalan handphone.
kira-kira kenapa sih ketinggalan ya? Di mana saya terakhir taruh ya? Di manakah saya meletakkan HP itu sehingga saya lupa gitu? Dari topik yang ada kita keluarkan. Kira-kira beda seperti itu teman-teman. Jadi exegese ini kelihatannya rohani, kelihatannya alkitabiah. Tetapi belum tentu alkitabiah, belum tentu sesuai. Contoh yang paling kelihatan di Alkitab, kita bisa lihat yuk bareng-bareng di Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Kita buka sama-sama ya, Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Di situ kelihatan tentang kepada jemaat di Laodikia. Saya bacain ya. Ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Pernah kita baca ya? Pernah dengar ya teman-teman? Nah, penafsiran yang berbeda dari satu topik yang sama akan memunculkan makna yang berbeda. Sekali lagi, penafsiran akan memunculkan makna yang berbeda, padahal topiknya sama. Penafsiran topik yang sama akan menimbulkan makna yang berbeda dari eksegese maupun eisegese. Ya sering kita dengar teman-teman, biasanya dibilang, wah kalau tidak dingin, maksudnya itu kita dalam kondisi yang dingin, kita jauh dari Tuhan, kita nggak ngikutin persekutuan, dianggapnya itu kita yang jelek-jelek. Sedangkan kalau panas, dianggapnya itu kita hot gitu, kita berapi-api sama Tuhan, kita senang sama Tuhan. Tetapi apakah itu sesuai dengan yang seharusnya? Apakah itu sesuai dengan konteksnya, topiknya? Ternyata tidak, teman-teman. Ternyata tidak. Ya. Di sini Wahyu 3 ayat 15 ini berbicara tentang satu kota. Di mana tuh nama kotanya tuh Laodikia. Kalau di peta kalian bisa cari Laodikia, tulisannya tuh Laodicea. Nah, di kota ini teman-teman, di kota ini tuh itu diapit sama dua kota yang berdekatan, cukup berdekatan. Kalau dulu kita belajar geografi, ada yang namanya batas wilayah. Nah, batas wilayahnya ini, kota Laodikia ini, di utara tuh namanya Hierapolis. Di bawah itu di timur namanya tuh Kolose. Nah, teman-teman, di Hierapolis itu dikenal sebagai satu kota tuh yang tempatnya sumber air panas, hot spring. Di mana tuh prajurit-prajurit Romawi suka menenangkan diri di sana, beristirahat, bersantai di hot spring itu. Mungkin kalau teman-teman pernah ke tempat yang namanya pemandian air panas, lega rasanya sih teman-teman. Atau ke tempat sauna gitu ya. Itu rasanya tuh enak, melegakan. Nah, sedangkan di timur itu, di kota Kolose itu dikenal sebagai tempat tuh yang dingin. Airnya tuh dingin, menyejukkan, mententeramkan. Nah, sedangkan Laodikia ini kota yang istilahnya kota yang besar. Kota yang besar, kota yang terkenal, kota-kota industri, di mana tuh orang-orangnya tuh punya uang. Tetapi, mereka tidak mempunyai sumber air yang memberikan manfaat untuk orang-orangnya. Tidak seperti kota Hierapolis, yang airnya tuh panas, yang banyak pemandian air panas, sehingga orang bisa berendam di sana dan rasanya tuh lega. Ataupun seperti kota Kolose, di mana orang bisa datang ke sana dan menikmati, wah adem di sini, enak. Kalian bisa bayangkan bagaimana kalau kota yang panas, tiba-tiba kita berendam di air yang dingin, yang adem gitu, rasanya enak teman-teman. Nah, di Laodikia ini tidak ada. Padahal Laodikia ini terkenal sebagai kota industri. Apa sih kak buktinya? Kita bisa lihat di Kolose 4 ayat 13. Kolose 4 ayat 13. Kitab Kolose ini
inilah kotanya, kota Kolose itu. Di Kolose 4 ayat 13, di situ dikatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang tinggal di Laodikia dan Hierapolis. Nah, teman-teman, Kolose, Laodikia, dan Hierapolis ini 3 kota yang berdekatan. Sehingga sering disebut dalam satu kesatuan di Alkitab. Nah, dari net sini, teman-teman, dari net sini, apa sih yang bisa kita ambil? Gitu. Pengertian secara exegese itu lebih dalam ketimbang secara eksegese. Exegese itu benar-benar apa yang ada di pikiran kita yang kita masukkan ke dalam konteks Alkitab. Kelihatannya Alkitabiah, teman-teman, kelihatannya sesuai, make sense, tetapi belum tentu benar. Sedangkan eksegese itu kita mengolah isi Alkitab. Kita mempelajari kenapa bisa muncul kata seperti ini. Ini sejarahnya seperti apa. Kita gali. Nah, proses exegese itu biasanya ada yang namanya observasi. Kita menggali penafsiran kenapa hal ini ada gitu. Korelasi apa hubungannya ayat ini dengan ayat-ayat lain di Alkitab, dan aplikasi apa yang bisa ayat ini berbicara kepada saya. Apa yang ayat ini katakan kepada saya. Itu exegese. Sedangkan exegese itu hanya sebatas imajinasi kita. Kira-kira topik apa yang mau saya bahas hari ini? Eksplorasi. Ayat Alkitab apa yang cocok sama imajinasi saya? Lalu kita masukkan ke dalam aplikasi. Berbeda jauh, teman-teman. Berbeda jauh. Nah, teman-teman, apa yang masuk ke dalam kita, apa yang kita alami tadi udah aku bahas di awal, itu akan membentuk kita. Apakah membuat kita menjadi lebih serupa dengan apa yang kita lihat atau kita alami? Teman-teman, saya udah nikah, dan sering ada yang bilang sama saya, kok Kaldi sama istri kok mirip sih? Lama-lama mirip gitu. Lama-lama mirip. Atau mungkin karena pernah nggak dengar ucapan yang serupa datang dari orang yang sudah menikah. Atau mungkin dari orang tua kalian. Kenyataannya teman-teman, kalau kita ngelihat pasangan kita setiap hari, kita bisa rasanya tuh semakin mirip. Sama seperti bapak ibu ya. Nah, kalau ada satu ilustrasi, kalau misalnya, wah kita lagi kesel nih sama nih orang nih. Kita lagi sebel sama satu orang. Nah, bisa-bisa itu kita punya anak yang mirip seperti itu, teman-teman. Itu satu joke ya. Tapi hal itu benar gitu. Kalau kita tiap hari ngeliatin istri kita, gitu kan, suami kalian nanti gitu, kita bisa semakin serupa. Dari cara berpikir, dari cara bertindak, bahkan sebelum dia bertindak pun kalian udah tahu nih kira-kira bakal ngapain. Memang seperti itu, teman-teman. Begitu juga dengan kalau kita eksplorasi Alkitab. Kita mempelajari apa maunya Tuhan. Apa yang jadi pikirannya Tuhan. Lama-lama kita mengetahui, lama-lama kita tahu. Kita semakin serupa dengan Tuhan. Karena apa yang kita lihat, apa yang masuk ke dalam. Apa yang masuk ke dalam. Ketika kita eksegese, kita menarik kesimpulan dari satu ayat. Maka ayat itu yang masuk ke dalam hidup kita, teman-teman. Ayat itu yang akan jadi rema yang hidup. Yang berbicara sama kita. Aku lanjut lagi ya. Di jemaat Laodikia itu, teman-teman. Jemaat Laodikia itu sebenarnya mereka punya kota yang baik. Mereka punya kota yang besar. Mereka punya industri yang banyak. Mereka harusnya bisa berbuat banyak untuk sekitarnya. Tetapi mereka tidak berbuat. Mereka bisa menjadi murid Kristus, saksi Kristus yang hidup. Tetapi mereka eksklusif, teman-teman. Mereka nggak mau membantu orang sekitar mereka. Dan yang paling bahaya, mereka tidak merasa butuh untuk mencari Tuhan.
Karena bagi mereka banyak berkata besar. Oh, kita bisa hidup kok tanpa Tuhan, kita bisa berusaha tanpa Tuhan, kita bisa nggak perlu Tuhan. Makanya, di Wahyu 3 ayat 16 itu, dibilang kan, alangkah baiknya jika engkau dingin ataupun engkau panas. Dingin maksudnya Kolose, panas maksudnya Hierapolis. Karena jika tidak, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kenapa? Karena jemaat Laodikia banyak berbuat, tetapi tidak melakukan apa-apa. Itu maksudnya teman-teman. Nah, dari eksegese sama eksegese ini kita bisa belajar teman-teman. Kita bisa belajar bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita. Jadi persembahan yang sejati. Mempersembahkan tubuh kita, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Di ayat kedua dibilang, di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi dapat dari mana? Dari pemahaman kita akan firman Tuhan. Dari proses eksegese yang kita lakukan atas ayat yang kita baca. Dari ayat yang kita dengar. Kita pelajarin teman-teman. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itulah ibadahmu yang sejati teman-teman. Hidup kita ini. Aku sangat surprise. Di Roma 12 ini teman-teman, kalau kita lihat dari versi Amplified Bible, itu bagus banget. Aku saranin teman-teman untuk baca. Versi Amplified ya. Kita bisa lihat di versi Amplified-nya. Di ayat pertama tuh, kalau kalian baca, kalian bisa menemukan kata-kata tuh, hidup kalian tuh sebagai act of worship. Tindakan untuk menyembah Tuhan, teman-teman. Hidup kalian itu. Apa sih maksudnya? Kita bisa lihat dari versi The Message ya. The Message. Aku mau bacain buat kalian semua. Romans 2 verse 1. So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday, ordinary life. Example, you're sleeping, you're eating, going to work, and walking around life. And place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You will be changed from inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Ini bagus banget teman-teman. Kehidupan biasa kita teman-teman? Ketika kita tidur, ketika kita makan, ketika kita bekerja, itu semuanya tuh ibadah kita teman-teman. Sebagai worship untuk Tuhan. Apa yang bisa kita berikan buat orang lain, itu tergantung dari apa yang masuk ke dalam hidup kita. Ketika kita memasukkan hal yang baik dari firman yang kita baca, maka akan keluar hal yang baik. Ketika kita memasukkan hal yang positif, tindakan yang baik, itu akan mengeluarkan suatu perbuatan yang baik juga. Suatu pemikiran yang baik juga. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Apa yang udah Tuhan lakukan buat kalian, istilahnya seperti Tuhan udah ngerangkul kalian, apapun yang udah Tuhan lakukan, kalian bisa lakukan ke orang lain. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Dari sini aku inget satu quotes yang sering diomongkan sama media sosial belakangan ini, teman-teman. Kelihatannya baik, kelihatannya bagus, tapi tidak alkitabiah. Mungkin kalian pernah dengar, humanity above religion, kemanusiaan di atas agama. Kemanusiaan yang tidak memandang agama. Kelihatannya baik, teman-teman. Tetapi,
bagi aku itu tidak alkitabiah. Kenapa bisa bilang seperti itu? Kenapa bisa bilang seperti itu? Kalau kita ikut Tuhan, kalau kita cinta sama Tuhan, kita sudah pasti mengutamakan tidak cuma Tuhan, tetapi orang lain. Hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Itu hukum yang terutama dan yang utama. Kalau kita mengikut Tuhan, otomatis kita juga harus harus punya rasa kemanusiaan juga untuk orang-orang sekitar kita. Sama di Alkitab juga ada bilang itu kan. Tetapi ibadah sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Aku lupa tuh di ayatnya di mana. Tapi itu salah satu bentuk ibadah yang sejati juga. Bagiku, kalau hal itu diomongin sama orang Kristen, kayaknya nggak cocok gitu loh. Karena agama itu di atas segalanya. Kekristenan itu, Tuhan kita itu di atas segalanya, even di atas kemanusiaan. Itu menurut aku. Jadi, hati-hati dengan tren yang beredar, dengan culture yang beredar, yang belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, teman-teman. Nah, instead, fix your attention on God. You will be changed from inside out. Kalau kita mempelajari lebih dalam, kita akan tahu maksudnya Tuhan itu apa. Dan kita akan berubah. Kebaharuan budi itu kita akan datang dari dalam, inside out. Sama seperti eksegese, apa yang kita baca, ayat itu yang keluar dari ayat Alkitab. Sedangkan apa yang masuk ke dalam hidup kita dari ayat itu kan keluar lagi. Sama seperti hidup kan teman-teman, apa yang masuk dan yang keluar itu sama. Tergantung apa yang kita masukin ke dalam hidup kita. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. Kalian ngerasain nggak? Lingkungan sekitar kita nih, akhir-akhir ini tuh membawa kita tuh ke dalam satu kemunduran rohani. Bukan kedewasaan rohani. Dari zaman LGBT, transgender, sampai sekarang seperti ini teman-teman. Kalau kita ikutin dunia, lama-lama kita akan turun gitu levelnya. Sedangkan di ayat selanjutnya, God brings the best out of you. Tuhan memberikan versi terbaik dari kalian. Develops well-formed maturity in you. Mengembangkan kedewasaan yang kedewasaan yang baik dalam hidup kalian. Dari mana? Dari Alkitab, teman-teman. Itulah salah satu bentuk ibadah yang sejati yang kalian bisa berikan buat Tuhan sebagai persembahan yang hidup dari tubuh kalian masing-masing. Ibadah itu bukan berbicara tentang hari Minggu atau pelayanan, tetapi berbicara tuh tentang kehidupan kalian sehari-hari. Apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian berikan untuk Tuhan dan untuk orang sekitar kalian, itu semata-mata tuh mencerminkan apa yang Tuhan berikan buat kalian. Jadi, ingat selalu, persembahkanlah tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kalian yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. So, teman-teman, hari ini kita bisa belajar tentang bagaimana kita mempelajari Alkitab secara eksegese, menuntun keluar dari ayat yang kita baca, sehingga ayat itu berbicara sama kita. Dan melalui itu kita bisa memilah-milah, apakah ini sesuai sama kehendak Tuhan, apakah ini sesuai dengan yang Alkitab katakan, dan dari apa yang masuk ke dalam hidup kita, hal yang baik. Aku percaya
Kalau kita makan yang baik, makan jasmani, makan rohani, itu akan mengeluarkan hal yang baik juga dalam hidup kalian. Ya, semoga melalui ini kita semua bisa saling belajar, sama-sama belajar untuk bisa menjadi the best version of us. God bless you. Halo teman-teman. Halo teman-teman, gimana firman yang barusan disampaikan ke Aldi? Aku harap firman itu boleh memberkati kita semua ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan menyampaikan pengumuman seminggu ke depan. Di antaranya minggu depan itu kita akan ibadah Zoom yang akan dilayani oleh Kak Yesu Abraham. Jadi teman-teman jangan lupa catat tanggalnya dan ikuti ibadah Zoom-nya. Nah, nanti linknya akan dibagikan di grup ya. Yang kedua, kita juga ada Unity in Prayer yang dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis bersama-sama di Zoom. Tapi Unity in Prayer ini dilakukan setiap harinya jam 7 malam ya teman-teman. Untuk linknya juga nanti akan dibagikan di grup. Jadi teman-teman yang mau masuk grup bisa chat admin juga ya. Selain itu kita juga ada Cool yang dilaksanakan di tempat masing-masing. Bagi teman-teman yang belum memiliki Cool, jangan khawatir, teman-teman bisa follow IG Radiance Community, lalu teman-teman DM adminnya dan tanya, kira-kira Cool mana yang cocok banget nih untuk kamu. Jadi semuanya itu gampang teman-teman, hanya perlu inisiatif. Oke, terima kasih untuk udah ngikutin ibadah hari ini. Sekian pengumuman dari Vera, aku pamit diri, God bless you, dadah.